Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Syamil Syabudin dengan NIM 2300856. Di sini saya akan membuatkan tutorial cara membuat peta mengenai analisis keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Bogor gitu ya. Sebelumnya teman-teman harus sudah punya data-data dulu gitu ya. Dan ini tinggal masukin data administrasi, jalan, sama kalau misalnya teman-teman nggak mau nyari sendiri gitu ya, di RB itu udah ada yang namanya data kesehatan. Nah, ini tuh data fasilitas kesehatan. Bisa langsung masukin aja di app aja. Kalau di sini saya udah nyari sendiri untuk data fasilitas kesehatannya. Tutorialnya ada di link bawah gitu ya. Kalau mau nyari, karena saya udah upload juga gitu tutorialnya untuk cara scraping dari data di internet. Oke, pertama kita masuk dulu ke yang namanya, kita cari dulu namanya proximity. Nah, di proximity ini kita masuk ke buffer analysis. Oke, di sini kita masukin ya daftar jalan, satu jalan gitu ya. Ya, ini memang rada ngelag gitu. Terus, oh ya salah, koreksi, kita masukin multiple ring buffer. Kita masukin jalan, terus atur output buat naruhnya di mana gitu. Dan di sini kita taruh aja satu data analisis. Di sini jalan strip bar. Terus kita masukin jalan itu 100, 200, 100, 1000. Lalu di sini dipilih untuk unitnya adalah meter gitu ya. Ininya distance, ininya all, oke, udah tinggal oke dan ditunggu. Oke, ini udah gitu ya. Ini saya skip biar gak kelamaan. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan. Ini sama gitu ya. Kita taruh. Terus untuk distance-nya sendiri kita taruh 1000, 2000, dan 3000. Untuk unitnya sama gitu ya, meter. Di sininya sama distance, ini yang off, klik oke. Seperti biasa kita tunggu kembali. Oh, ternyata ada yang salah gitu ya. Nah, jika ada salah seperti ini bisa dicek aja jadi teman-teman permasalahannya apa. Oke, ternyata yang salah adalah ini belum diekspor data jadi SHP gitu. Karena dia nggak bisa detect buat data CSV. Untuk kita sini.
biasa gitu ya, kita masukin, ini udah dimasukin gitu. Dan di sini tadi kita masuk ke ring buffer fastcache, ini taruh outputnya fastcache seperti biasa, ini ya 1000. Oh ada ini, ini 1000, terus 2000, terus 3000. Seperti biasa ininya jadi meter, dan ya ini ya distance sama, ini ya off, kita oke. Kita tunggu lagi ya teman-teman, karena ini prosesnya tergantung spek masing-masing gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan gitu ya. Setelah melakukan buffer jalan dan fasilitas kesehatan, kita melakukan yang namanya intersect gitu ya. Jadi fungsi intersect sendiri adalah menggabungkan kedua data yang bertampalan, sedangkan yang tidak bertampalan maka otomatis tidak akan terinclude gitu ya. Kita input dulu ini ya, sama seperti biasa kita atur lagi nih intersect. Oke, ini nggak usah opsional. Kita klik OK aja. Kita tunggu ya hasil dari intersectnya. Oke, untuk intersect sendiri udah beres gitu ya. Oke, ternyata di sini kelihatan juga ya. Kita coba atur gitu ya dari properties. Kita ke kategoris. Di sini kita coba pilih. Oh sorry. Sebelum itu kita harus melakukan yang namanya pengklasifikasian gitu ya, atau pengkelasan. Jadi caranya adalah kita mulai open attribute table, terus ke pojok kiri logo ini, nanti kita masuk ke add table, ke add field, terus di sini kita isi kelas, dan ini diganti menjadi teks, ini biarin saja 50 kayaknya. Nah di sini acuan jurnal kita adalah dari seperti yang waktu itu modul gitu ya. Sebentar. Oke, udah nemu gitu ya jurnalnya. Jadi di sini mengatakan bahwa lokasi sangat dekat itu adalah jarak dengan 0 sampai 1000 meter. Terus jaraknya adalah 200 ya, koreksi. Jaraknya adalah 200 meter dari jalan. Terus lokasi dekat itu 1001 sampai 2000 meter. Dan dia 0 sampai 200 meter dari jalan atau bla bla bla. Ini bisa dibaca gitu ya. Sekarang kita masuk ke hard map dan kita open attribute table berdasarkan aturan tersebut. Maka kita bisa juga gitu ya, select by attribute. Di sini distance dipilih, terus sama dengan get unique value, ini 1000 dulu, terus n distance 1 sama dengan get unique value 100. Jadi distance yang ini merupakan fastcache atau fasilitas kesehatan, dan distance yang ada strip satunya ini merupakan jalan gitu ya, buffer dari jalan. Oke. Dan ini distance 1 sama dengan 100. Kita apply,
maka yang terpilih adalah yang berdasarkan query atau pemanggilan data tersebut. Oke, sebelumnya kan ini belum bisa gitu ya, yaitu kita harus melakukan yang namanya start editing, dimana di editor di start editing ini continue atau oke saja, terus kita ke open lagi, ini kelasnya kita ubah menjadi backup. Oke, ini belum bisa oke, salah. Nah ini dia belum ke start gitu ya. Oke, ini dekat. Terus kita cek lagi tadi 1000, desainnya 1000, desainnya 1 untuk lebih enak gitu ya, bisa aja gitu pakai ini sama dengan itu kalau 1000 prediksi gitu ya. Ini kita silang, terus kemudian kita save edit, kita stop edit. Kita cek lagi di sini di edit feature, oh udah ya. Sekarang kita ke simbologi dengan cara klik ini, terus properties, klik kanan, simbologi ke kategori, unique values. Di sini kita ke kelas, ini matiin lagi centangnya. Nah di sini ada yang nggak ada, ini biarin aja, terus ini di remove, dan kita melakukan graduate simbol gitu ya. Jadi semuanya itu harus semuanya itu harus bukan menyatu, tidak menunjukkan value masing-masing dengan warna yang sama. Kayak ini tinggal dibenar-benarin. Kayak ini untuk outline width-nya di nolin aja. Ini juga sama. Ini sama. Ini juga sama. Ini juga sama, untuk kita ubah dulu. Biar warnanya visual. Terus kalau sudah, kita tinggal apply, dan ini dia hasilnya. Terus ditaruh administrasi, jalan, dan kesehatan. Ini juga bisa diatur di hollow. Ini bisa diatur ya. Terus interface-nya udah, kesehatan juga bisa diatur simbologinya. Jika
dirasain kebesaran, bisa dikecilin. Pakai yang ini. Kemudian kita masukkan data kemungkinan. Kemungkinan kita warnain kuning saja. Dan kalau kalian mau gitu tambahin administrasi, ini sudah ada gitu ya administrasinya. Sekarang kita tambah testbed dan lain-lain. Intinya adalah buffer dan intercept sangat dibutuhkan pada praktikum kali ini gitu ya. Dan untuk sisanya merupakan tambahan, dan untuk sisanya gitu bisa dianalisis sendiri gitu ya, dan untuk ini bisa ditambahin dosanya juga gitu pada dasar. Oke, jadi seperti ini hasilnya untuk analisis keterjangkauan fasilitas kesehatan ya di Kota Bogor. Dan memang ada yang tidak tercakup, itu bisa dimasukkan ke dalam laporan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.